Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otoniel Safa Jamili dengan NIM 233230119. Pada video kali ini, di sini saya akan memaparkan mengenai proses atau perkembangan dari pengerjaan tugas besar perancangan bangunan sipil. Untuk informasi bangunan sendiri, fungsi bangunan itu diperuntukkan untuk perkantoran. Jumlah lantai ada 6 lantai. Konstruksi bangunan menggunakan struktur beton bertulang. Sistem strukturnya menggunakan SFMK. Luas bangunan total dari lantai 1 sampai lantai 6 itu 3.390 meter kuadrat. Panjang bangunan 34 meter, lebar bangunan 22 meter, dan tinggi bangunan 22,5 meter. Untuk spesifikasi bahan bangunan, sebelum kita masuk pada spesifikasi bahan bangunan, kurang lebih untuk bentuk bangunannya seperti ini. Ini untuk dana lantai 1, 2, dan 3. Ini dana lantai 4 dan 5. Ini dana lantai 6. Ini dana atap. Ini tampak depan dan ini tampak samping. Oke, selanjutnya masuk pada spesifikasi bahan bangunan. Kuda-kuda teras baja 30 derajat, mutu baja profil yang digunakan BJ50. Penutup atap menggunakan genteng beton. Alat sambungnya las. Kolom berbentuk persegi. Tulangan dengan diameter kurang dari 12 mili. Efeknya 290 MPa. Dan tulangan diameter lebih dari 12, itu efeknya 390 MPa. Mutu betonnya 30 MPa. Kecepatan angin yang diketahui 72 km per jam. Jenis fondasi yang digunakan adalah bore pile. Kita masuk pada struktur atap. Pertama, langkah awal adalah melakukan preliminary design. Bahan yang digunakan adalah baja profil dengan mutu BJ50. Tegangan lelenya 290, tegangan putusnya 500 MPa, modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Dengan sambungan las, dengan genteng beton, di mana beban dari genteng beton itu adalah 0,19 kN per meter kuadrat. Ini dapat kita lihat pada SNI 1727/2020. Ya, selanjutnya dimensi daripada profil. Lebar bentangnya itu 15,4 meter. Ini. Jarak antar gable 6 meter. 6 meter yang dimaksud adalah ini. 6 meter, 6 meter, 6 meter. Selanjutnya tinggi 1 meter, tinggi ini. Selanjutnya sudut 30 derajat. 30 derajat adalah sudut dari ini. Selanjutnya rise. Panjang rafter 8,89, rise-nya 4,46. 4,46 ini adalah tinggi dari titik sini, lurusan dari sini sampai pada atas ini, ujung ini, 4,46 meter. Oke, selanjutnya kita akan menentukan profil baja yang akan kita gunakan pada rafter. Pada rafter sendiri kita gunakan rumus L/24, di mana L adalah panjang rafter 8,89 dibagi dengan 24,
kita peroleh 0,37042. Kita gunakan profil baja yang lebih besar daripada 370 mm ini. Kita asumsikan kita menggunakan IWF 400 kali 200 dikali 8 dikali 13. Selanjutnya purlin. Untuk purlin, rumusnya adalah L/24 juga, di mana L-nya itu sepanjang 6 meter dan hasilnya dapat kita peroleh 0,25 meter. Dari sini kita asumsikan kita gunakan profil channel C 250 kali 90 kali 11 kali 14,5. Oke, selanjutnya kolom. Kita asumsikan kita menggunakan profil H 400 kali 400 kali 13 kali 21. Dengan luas AG-nya 0,02187 meter kuadrat. Area-nya 0,101 meter, K 0,5. Setelah kita peroleh data ini, kita masuk pada estimasi berat atap. Untuk estimasi berat atap, beban penutup atap 0,19 kN meter kuadrat dapat kita lihat pada SNI 1727/2020. Beban purlin 0,4, beban rafter 0,66. Ini kita konversi berat dari tabel profil baja. Selanjutnya ada beban las dan pelengkapnya 0,1 kN per meter kuadrat. Dengan total semuanya yaitu 1,35 kN per meter kuadrat. Langkah selanjutnya adalah mencari beban dari dead load, left load, dan wind load. Untuk dead load-nya, kita gunakan rumus total ini dikalikan dengan luas dari daerah yang kita tinjau. Untuk daerah yang kita tinjau itu adalah daerah sini. 3 meter di area sini, 3 meter area sini. Totalnya itu ada 6 meter untuk lebar dan panjang yang kita tinjau itu adalah 15,4 meter. Setelah dikalikan kita peroleh 124,74 kN. Untuk left load-nya 2,4 dikalikan dengan luas daerah yang kita tinjau, divided area. Wind load-nya 0,25 dikalikan dengan luas yang kita tinjau, kita peroleh 23,1 kN. Setelah kita memperoleh nilai dari ketiga ini, kita masuk pada PU. Untuk PU sendiri rumusnya 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 WL. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh PU-nya sebesar 516,054 kN. Jadi estimasi berat atap adalah 516,054 kN. Langkah selanjutnya adalah kita cek kemampuan kolom ini dalam menahan beban. Dan di sini VPN kita gunakan rumus 1,5 dikalikan dengan 30 dikurang 0,15 dikalikan dengan KL per R dikalikan dengan AG. Setelah kita masukkan ke dalam rumus 1,5 dikalikan dengan 30 dikurang dengan 0,15 KL 0,15 K dikali L dibagikan dengan R lalu dikalikan dengan AG. Kita peroleh 959,79. Dan VPN lebih besar dari PU, maka dapat kita nyatakan bahwasanya kolom ini mampu menahan estimasi berat dari atap. Kesimpulannya seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan data prelim dari rangka atap, kita masuk pada pemodelan.
Sekian dari penyampaian proses dari perkembangan tugas besar perencanaan bangunan sipil struktur dari saya. Terima kasih.